tidaklah dia berkata kecuali dengan hikmah. Maka Allah sebutkan contoh hikmah yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim, yaitu suatu wasiat yang diberikan Luqmanul Hakim kepada putranya. Ini wasiat seperti saya katakan tadi, bukan wasiat seorang ustadz kepada muridnya, tetapi wasiat seorang ayah, yang ayah ini adalah seorang yang alim, kepada putranya. Tentunya wasiat seorang ayah kepada putra adalah wasiat yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati sang ayah, menginginkan agar anaknya berhasil di dunia dan di akhirat. Apa wasiat Luqman kepada anaknya? Allah berfirman, "Wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim." Tatkala Luqman berkata kepada putranya dalam kondisi menasihati putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah," wahai anakku, jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Luqman mengingatkan, inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang sangat besar. Artinya apa ikhwan? Orang kalau terjerumus dalam kemaksiatan, dan kita pasti terjerumus dalam kemaksiatan, apalagi para pemuda, ya, terlalu banyak godaan. Ya, terlalu banyak godaan di hadapan dia, dan dia pasti akan terjerumus dalam kemaksiatan. Segala kemaksiatan masih lebih ringan selama seorang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kapan seorang terjerumus dalam kesyirikan, maka dia telah terjerumus dalam kezaliman yang sangat besar. Ya. Kesyirikan yaitu menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan Allah yang seharusnya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, ternyata dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan, ya, pencelaan terhadap hak Allah yang paling utama. Karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya dosa syirik lebih besar daripada dosa berzina, daripada dosa mencuri, daripada dosa membunuh, daripada dosa merampok, ya, daripada dosa korupsi, semuanya dosa. Tetapi dosa-dosa ini berkaitan dengan hak manusia yang lain. Seorang mencuri, dia mengambil harta orang lain. Seorang membunuh, dia menghilangkan nyawa orang lain. Ini hak-hak yang berat namun berkaitan dengan hak manusia. Ini semua dosa-dosa besar yang mengancam seorang ke dalam neraka jahanam. Akan tapi dosa syirik lebih besar daripada itu semua. Kalau dosa-dosa membunuh, mencuri, merampok, berzina, ini masih mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dosa kesyirikan mustahil dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa kesyirikan berkaitan dengan hak Allah, bukan dengan hak makhluk. Allah Maha Pencipta, satu-satunya yang menciptakan alam semesta, hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Tatkala ada penyembahan kepada makhluk sebagaimana penyembahan terhadap Allah, sebagaimana agama-agama yang kita lihat, semuanya agama-agama kesyirikan. Semua agama selain Islam agama kesyirikan. Semua agama selain Islam adalah penyembahan terhadap makhluk. Apakah penyembahan terhadap nabi, ataukah terhadap dewa, apakah terhadap manusia, apakah terhadap ruh, apakah terhadap wali, apakah terhadap hewan, apakah terhadap matahari, semuanya penyembahan terhadap makhluk. Barang siapa yang menyembah kepada makhluk, berarti dia telah menyamakan antara pencipta, penguasa alam semesta dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Inilah yang disebut dengan kezaliman yang sangat besar. Dari sini kita tahu bahwasanya syirik merupakan kezaliman terbesar, dan dia berkaitan dengan hak Allah. Hanya hak Allah yang berhak untuk disembah. Ternyata penyembahan tersebut kita serahkan, ketundukan tersebut kita serahkan kepada makhluk. Karenanya barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat, maka dia mustahil akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Ini wasiat yang sangat penting dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Artinya hati-hati. Tentunya kita berusaha menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan, tapi kemaksiatan yang paling utama adalah kesyirikan. Jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan.